Kemarin tanggal 25 Desember tahun hari yang setiap orang Kristen tahu eh, ada hari raya Natal, hari raya kelahiran Tuhan Yesus. Hari raya yang diperingati sebagian besar orang percaya ya, dan sebagian besar anak Tuhan. Sebagian besar mereka yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa mereka ketika mereka percaya pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, itu yang selalu disampaikan dan saya pikir semua orang Kristen tahu hal itu. Ya, dan tidak heran jika setiap kali hari raya Natal, semua orang akan penuh dengan sukacita. Mereka bahkan ada banyak sekali hal yang dibuat ya. Antar saudara saling berkunjung, saling berdoa, saling berbagi eh, renungan-renungan, saling berbagi semangat untuk saling mengasihi beberapa saudara yang pada waktu sebelum hari raya Natal itu mungkin berselisih. Pada saat Natal itu mereka sadar kembali bersama-sama membangun lagi kerukunan, saling mengasihi karena selalu dikatakan bahwa itu adalah hari yang harus dinikmati, damai sejahtera bagi seluruh umat, ya. Damai sejahtera bagi seluruh manusia. Dan itu memang sangat menyenangkan. Setiap orang Kristen yang atau yang berada di daerah Kristen, yang tinggal di daerah Kristen pasti hari itu selalu akan teringat bahwa itu adalah saat-saat yang eh, selalu ceria ya di antara orang-orang percaya, selalu membuat orang percaya itu bergairah, semangat, mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Dan ada beberapa tokoh yang akan selalu diingat sehubungan dengan hari raya Natal atau sehubungan dengan hari Natal. Maria, Yusuf, Elizabeth, siapa lagi? Sakaria, ya orang Majus, Gembala, Herodes, eh, orang-orang yang punya penginapan, kandang domba, ya seperti itu banyak banyak yang diingat. Nah, saya mengingat Maria dalam banyak hari yang dilewati tentang hari Natal itu saya selalu mengingat Maria, Maria, seorang yang tidak heran kalau di gereja, ya di gereja-gereja lama, gereja-gereja yang sudah mapan, gitu istilahnya, itu sangat menghormati Bunda Maria karena wanita yang sangat apa, yang terpilih ya di antara begitu banyak wanita di segala zaman. Tuhan memilih Maria. Di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa seorang wanita yang sangat taat pada Taurat ya, dia dibilang taat pada Taurat dan dia itu wanita yang luar biasa. Saya membayangkan Maria seorang gadis muda. Pada satu ketika seorang gadis muda ini disampaikan atau mendengar penyampaian dari orang yang dekat dengannya atau orang tuanya atau orang lainnya ketika dia bilang, Maria, nanti kamu akan menikah. Kamu akan menikah dengan Yusuf, seorang tukang kayu. Dia itu keluarga kita, kerabat kita. Dia juga keturunan Daud. Dan Maria, waktu mendengar itu, saya berpikir seperti para remaja atau pemudi yang lain ya, pasti akan kaget, tapi senang karena akhirnya dia akan memiliki pasangan hidup, dan pasti orang yang dipilih ini oleh keluarganya atau orang yang meminang dia ini adalah orang yang baik ya, karena Maria adalah seorang yang sangat taat pada Tuhan. Dia pasti menginginkan seorang suami yang taat pada Tuhan ya. Betapa gembiranya dia ya, waktu mendengar bahwa ada Yusuf yang akan meminang dia.
dan mereka bertunangan di acara sederhana mungkin atau rame, saya tidak dapat membayangkan itu. Saya membayangkan yang sederhana saja. Itu ketika Maria dipertemukan dengan Yusuf dan dia melihat Yusuf, ini oh laki-laki yang akan menjaga saya, dia akan melindungi saya akan hidup dengan dia. Kami akan mengarungi kehidupan rumah tangga seperti orang tua kami, seperti orang-orang lain yang taat pada Taurat, yang taat pada ajaran Tuhan. Ini laki-laki yang akan menjadi pembimbing saya. Setelah saya pergi dari orang tua saya, dari keluarga saya akan bersama-sama dengan dia, Yusuf. Maria senang sekali. Saya membayangkan kalau saat ini ya, kalau remaja-remaja sekarang atau pemudi yang sekarang, bagaimana dia akan mulai mempercantik diri, ya. Dia akan membuat sesuatu yang supaya dia kelihatan menarik dan makin orang tahu bahwa dia sekarang bukan lagi orang yang akan hidup sendiri, tapi dia akan mempunyai pasangan dan keluarga sudah setuju, mereka sudah bertunangan dan dia akan menjalani itu. Maria sangat ceria. Mungkin dia selalu dengan giat berdoa pada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan untuk karunia Tuhan yang Tuhan memberikan seorang laki-laki padanya, pasangan hidup yang di dalam ajaran mereka haruslah sepadan, haruslah yang sesuai dengan yang Tuhan mau, ya, dari kerabat dan yang bertanggung jawab dan memiliki sesuatu. Dan Yusuf ini bukan orang sembarangan, dia tukang kayu, dia punya keahlian dan dia pasti bisa menghidupi Maria sebagai seorang, kalau dia menjadi seorang kepala keluarga. Dia memiliki seorang laki-laki yang dia senang sekali. Sampai pada suatu waktu, pada waktu Maria sendiri ya, dia tidak tahu Tuhan, dia tidak tahu. Tuhan menyuruh Gabriel untuk datang padanya. Malaikat Gabriel datang pada Maria. Maria tidak tahu. Malaikat datang padanya dan bilang padanya, Maria, jangan takut, kamu akan mengandung. Kamu nanti akan punya seorang anak laki-laki. Kamu akan punya laki-laki, anak laki-laki lagi. Kamu punya Yusuf sebagai laki-laki. Tapi Tuhan gak bilang itu. Tuhan bilang kamu akan memiliki seorang anak laki-laki. Engkau akan mengandung. Saudara, saat itu Maria kaget. Sangat kaget. Karena dia belum bersama-sama dengan Yusuf. Dia baru bertunangan dengan Yusuf. Bagaimana sekarang dia, malaikat bilang, kamu akan mengandung. Roh Allah akan berkuasa atasmu. Kamu akan mengandung Maria. Maria kaget waktu itu. Tapi bukan dia tidak percaya pada apa yang malaikat katakan. Dia malah bilang pada malaikat, tolong jelaskan kepada saya. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Dan malaikat bilang, Tuhan akan berkuasa atas. Roh Allah akan berkuasa atas. Saudara, Maria sudah punya Yusuf. Dan nanti dia akan punya seorang anak laki-laki. Tetapi dia belum menikah. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Tapi malaikat bilang, Maria, kamu punya Yusuf, dia akan melindungi. Sudah, kamu sudah punya Yusuf, ya, kamu sudah punya Yusuf. Tapi kamu tahu, kamu juga nggak sendirian. Elizabeth, kerabatmu, saudaramu juga sedang hamil sekarang. Tapi dia hamil karena dia punya suami, punya Sakaria. Tapi dia hamil pada hari tua. Dan Tuhan bisa lakukan itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan engkau, Maria, Tuhan juga berkuasa atas. Saudara, saya membayangkan bagaimana wajah Maria ketika malaikat bilang seperti itu padanya. Sedang ceria-cerianya, lalu bilang dia akan mengandung. Mungkin agak berubah. Mana nanti hidup saya? Sebab bahaya sekali kan kalau mengandung sebelum menikah. Di Taurat itu berbahaya. Dia bisa dilempari batu sampai mati. Dia harus di keluarga dia malu. Di tetangga-tetangga dia malu.
Malu dia. Dan hidupnya akan menjadi sulit. Tetapi malaikat bilang, ada yang sama denganmu Elizabeth. Ada laki-laki, dan sekarang hal yang paling penting sekali, yaitu akan ada Tuhan yang mengaruniakan kepadamu yang terbaik. Bukan hanya padamu, tapi bagi dunia. Kemudian, ketika dia galau, dia berpikir apa yang mau terjadi atasnya, Yusuf juga didatangi malaikat. Dan malaikat bilang, jangan tinggalkan Maria. Dan Yusuf tidak membiarkan Maria. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatur itu. Akan lahir seorang anak laki-laki. Mungkin kamu ketakutan Maria. Kamu bingung Maria. Tapi ada Elizabeth yang sama denganmu. Dan ada yang akan menjagamu. Seorang laki-laki yang sudah Tuhan utus padamu. Yaitu Yusuf. Dan kalian akan menjaga seorang anak laki-laki yang diutus Tuhan melalui rahim. Seorang gadis muda merasa sendirian, ketakutan. Ketika malaikat datang dan menyampaikan kabar sukacita. Dengan berani dia bilang pada malaikat, jadilah padaku seperti apa yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Mungkin takut, setelah bersuka cita nanti akan menikah dengan Yusuf. Lalu ada goncangan sedikit, tetapi ada orang-orang di sekitar dia yang dipakai Tuhan untuk menguatkan dia. Ada Elizabeth dan Zakaria dan Yusuf yang menjaga dia. Dan yang paling penting di situ adalah Tuhan melindungi dia karena ada Tritunggal di situ yang datang. Ada Roh Allah yang diutus oleh Bapa dan anak itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Maria menjalani itu. Apakah ada orang yang mengingat itu? Pada bulan-bulan Desember, apalagi pada Hari Raya Natal, mungkin mengingat. Tapi semoga apa yang saya pikirkan ini, kita lihat dari Alkitab, bisa menguatkan kita. Untuk selalu ingat, kalau Tuhan melakukan sesuatu, mungkin kita takut, tapi ada orang di sekitar yang akan menolong, ada orang yang akan melindungi, tapi selalu ada Tuhan yang melindungi karena kehendak Tuhan harus terjadi. Dan kita hanya bisa bilang seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan.